Bab 928. Dimarto Zhao yang tak terkalahkan. Setelah itu, Erikin terus menyalurkan energi bintang. Bulu ini tidak berhenti berubah dan auranya terus meningkat. Tapi Erikin perlahan-lahan menyadari bulu ini merupakan lubang tanpa dasar. Cahaya bintang keenamnya sudah meredup, tapi bulu ini seakan belum kenyang dan belum sepenuhnya berubah. Ini membuat Erikin sakit kepala. Dia merasa meskipun dia menghancurkan bintang keenam, tidak akan cukup memuaskan bulu ini. Tidak boleh diteruskan lagi. Erikin sedikit menggelengkan kepalanya lalu memutuskan untuk berhenti mencoba. Bukan karena dia tidak merelakan energi bintang yang dia miliki, tapi karena cahaya bintang tidak mudah dikristalkan. Jika bintang pecah, akan sulit memperbaikinya. Kata Denipu, di zona inti ini juga ada roh binatang. Lebih baik berburu sambil menyalurkan energi Nuwa ke dalam bulu. Sepertinya nanti dia harus banyak berburu roh binatang dengan level yang lebih tinggi. Tapi sekarang samar-samar aku bisa merasakan kekuatan mengerikan yang ada di dalam bulu emas ini. Setelah bulu ini diaktifkan, entah apa yang akan terjadi. Erikin terlihat penuh harapan, lalu menyimpan bulu emas ini. Keberadaan Dimarto Zhao seperti sebuah gunung besar yang menekan di atas kepalanya. Selain itu dia sudah lama berada di zona inti, dan ditakdirkan untuk memiliki harta karun yang banyak. Jika ingin membalikkan keadaan, bulu emas ini adalah harapan terbesarnya. Selesai membuat keputusan, Erikin bangkit dengan perlahan. Entah bagaimana keadaan di tempat Yezun. 1 hari telah berlalu, Erikin juga ingin tahu hasil pencarian harta karun Yezun. Tapi sebelum Erikin sempat berkomunikasi dengan Yezun dengan menggunakan kerohanian, saat ini Yezun berkomunikasi dengannya dengan suara yang tergesa-gesa. Erikin, cepat datang dan bantu kami. Nona Bella tertangkap. Dimarto Zhao sialan itu ingin menangkap kami untuk memaksamu keluar. Apa yang telah terjadi? Erikin mengangkat alisnya, lalu aura di sekujur tubuhnya meledak, dan dia terbang keluar dari lautan api. Sambil terbang dengan cepat, dia mengirimkan suara ke Yezun. Benar-benar sial. Setelah kami mendapatkan harta karun, begitu kami keluar dari padang gurun, kami bertemu dengan Dimarto Zhao. Dia membongkar penyamaranku dan si brewok, dan mengenali kami identitas. Setelah itu dia menyerang kami. Yezun mengertakkan gigi sambil berkata, untungnya, Denipu cukup baik. Dia membantu menahan serangan Dimarto Zhao selama beberapa saat, sehingga aku dan si brewok bisa melarikan diri, tapi kemudian Dimarto Zhao ini mengejar kami dan sekarang kekuatannya sangat kuat. Kami sama sekali bukan lawannya. Nona Bella yang melihat hal ini, membangun formasi di sini, dan saat ini dia sedang menghadang serangan Dimarto Zhao, sehingga aku punya waktu berkomunikasi denganmu, tapi dia juga tidak bisa bertahan lama. Aku dan brewok pergi membantu dulu. Setelah Yezun selesai berbicara, dia segera mengakhiri komunikasi mereka. Raut wajah Erikin langsung membiru, dan dia merasa sangat marah. Yezun, si brewok dan bahkan dengan Bella Fang, jelas-jelas bukan lawan Dimarto Zhao yang sekarang, dan begitu Dimarto Zhao memiliki kesempatan, Dimarto Zhao pasti tidak akan ragu-ragu membunuh mereka. Erikin memanggil elang raksasa, satu kakinya menginjak kepala elang itu, lalu menyalurkan banyak reiki kepadanya dan mengendalikan elang raksasa itu terbang dengan kecepatan penuh. Di atas langit istana api, elang raksasa membentangkan sayapnya di atas langit dan mengeluarkan suara teriakan yang keras. Para pejuang yang dibuat kaget melihat ke atas langit. Erikin, terbang secepat ini, dia mau kemana? Melihat aura membunuh di wajahnya sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Seorang pejuang dengan kultivasi tinggi kepikiran sesuatu, lalu dengan berani dia terbang dan mengikuti Erikin. Di padang pasir yang luas, pasir kuning beterbangan di langit, sebuah formasi yang besar menutupi sampai ribuan meter, dan reikinya menjulang ke langit.
Di depan Ye Zun dan si brewok, rambut panjang Bella Fang berterbangan dan melayang di atas formasi. Sesosok burung phoenix berwarna-warni melayang di belakang tubuhnya. Dia tidak berhenti menyalurkan aura ke dalam formasi. Di dalam formasi spiritual ini, aura yang tebal hampir menutupi bagian luar dan dalam. Namun, sebuah cahaya keemasan sangat tajam hampir menembus formasi itu. Di Marto Zhao mengenakan baju besi emas dan di tangannya ada pedang berwarna emas. Kakinya menginjak pasir kuning lalu berjalan ke depan selangkah demi selangkah. Ruher. Di padang pasir yang penuh pasir kuning dan kabut, suara teriakan berkumandang. Sejumlah monster muncul dari berbagai penjuru dan berjalan ke arah Di Marto Zhao. Namun, dengan ekspresi wajah meremehkan, Di Marto Zhao mengayunkan pedangnya. Dengan energi pedang yang ganas, monster-monster itu langsung terbelah menjadi dua bagian dan kembali berubah menjadi kabut putih. Jika Eric Qin ada di sini, dia pasti tahu Bella Fang menggunakan jurus roh ribuan binatang. Melihat Di Marto Zhao mendekatinya selangkah demi selangkah, dahi Bella Fang berkeringat dan nafasnya semakin berat. Phoenix warna-warni di belakangnya bersinar semakin terang. Permainan yang membosankan ini sudah saatnya berakhir. Setelah membantai sekumpulan monster, Di Marto Zhao terlihat sedikit tidak sabar. Tiba-tiba dia melayang, lalu telapak tangannya menangkap cincin emas di udara dan menggenggamnya telapak tangannya, kemudian dia melemparkannya. Setelah itu terdengar suara ledakan yang keras. Cincin emas ini menembus setiap penghalang formasi, dan langsung menyerang pusat formasi. Formasi bergetar sesaat, lalu hancur dan menyebar ke segala penjuru. Kabut menghilang, lalu Bella Fang, Ye Zun dan si brewok muncul di hadapan Di Marto Zhao. Gunakan Phoenix warna-warnimu, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Di Marto Zhao menatap Bella Fang dengan tatapan dingin, sambil mengangkat pedangnya. Bella Fang mengertakkan gigi. Phoenix warna-warni ini baru dia peroleh beberapa hari dan belum dilatih dengan energi bintang yang cukup, namun saat ini tidak ada jalan lain. Phoenix warna-warni bersuara ke arah langit lalu dengan arahan Bella Fang, ia terbang ke langit dan menyemburkan aura warna-warni ke arah Di Marto Zhao. Tidak sehebat kelihatannya, tidak pantas membuatku mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya. Di Marto Zhao terlihat meremehkan, lalu dengan santai, pedang emas di sampingnya tiba-tiba dia terbangkan. Dalam sekejap, ia menembus aura warna-warni ini, tanpa kehilangan kekuatannya dan langsung menembus burung Phoenix warna-warni itu. Phoenix warna-warni menjerit, tubuhnya langsung melemah dan kembali berubah menjadi cairan darah. Mendapatkan serangan balik, tubuh Bella Fang juga gemetar, lalu darah mengalir dari sudut mulutnya. Kalian semua adalah teman Eric Qin, setelah aku membunuh kalian, dengan temperamennya, dia pasti menggila. Di Marto Zhao tersenyum, lalu dia mendekati mereka bertiga. Karena dia tidak muncul, aku akan membunuh semua temannya. Jika kalian ingin membenci, maka bencilah pada Eric Qin. Tidak seharusnya dia bersembunyi dan membuat kalian dibunuh. Bella, mundur, biar kami saja. Ye Zun dan si brewok mengeluarkan senjata mereka masing-masing, wajah mereka menjadi serius, dan melindungi Bella Fang yang terluka parah di belakang mereka. Kalian berdua yang tidak ada apa-apanya ini, yang sebelumnya mengancamku kan? Di Marto Zhao menatap dua orang itu dengan tatapan merendahkan, lalu dia tiba-tiba menghilang. Hati-hati. Melihat sebuah cahaya keemasan tiba-tiba terbang ke arah mereka, Ye Zun langsung berteriak. Namun, dia tetap terlambat. Detik berikutnya, Di Marto Zhao muncul di hadapan si brewok lalu menghajarnya dengan keras. Si brewok jatuh seperti meteorit dan langsung menabrak gundukan pasir. Pasir kuning berterbangan di langit. Saat dia terbang di udara, darah menyembur dari mulutnya. Kulit kepala Ye Zun langsung mati rasa. Kekuatan yang Di Marto Zhao tunjukkan sangat mengerikan dan belum pernah dia lihat sebelumnya.
Saat dia hendak mundur, Di Marto Zhao kembali muncul dan Ye Zun juga dia lempar hingga membuat lubang yang dalam di padang pasir. Kamu lumayan cantik, kamu seharusnya merupakan teman wanita Eric Qin. Di Marto Zhao menatap Bella Fang dengan dingin lalu dia tersenyum dengan takjub dan berkata, jika aku membunuhmu, pasti akan membuat Eric Qin semakin menderita. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.